Bapak dan saudara-saudara semua, di pertemuan yang lalu kita sudah melihat kidung hamba Tuhan. Ada 4 kidung, tetapi baru 3 yang kita diskusikan. Dan seperti yang saya sampaikan, malam ini saya mengajak Bapak Ibu pertama-tama melihat dulu syair hamba Tuhan yang keempat. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang sudah biasa mendengarkannya, tetapi selama ini saya membaca atau mengajak Bapak Ibu untuk membaca kidung keempat itu untuk menjelaskan makna kematian Yesus. Nah, yang syair ini aslinya sudah pasti tidak berbicara tentang Tuhan Yesus. Karena syair ini muncul ya di antara orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan, yang seperti ketiga syair yang lain merupakan permenungan atas penderitaan yang mereka alami. Jadi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu, orang Yahudi ada di dalam pembuangan. Mereka mengalami penderitaan, baik secara fisik, harus pergi dari negerinya, psikis, pergi sebagai orang yang terbuang, tetapi juga religius. Keagamaan mereka hancur karena bait Allah sudah diruntuhkan. Nah, mereka tinggal di tanah pembuangan dan mereka setelah melewati jalan panjang pembuangan itu, mereka merenungkan, memikirkan apa arti dari penderitaan yang mereka alami itu. Lalu Deutero Yesaya dalam tanda kutip bertindak mewakili bangsa Israel, merenungkan penderitaan yang mereka alami dan mengungkapkannya dalam syair. Nah, di dalam syair itu bangsa Israel tidak ditampilkan sebagai satu bangsa, tapi digambarkan seperti seorang pribadi. Nah, kita sudah mendiskusikan itu di pertemuan yang lalu. Nah, nanti di bagian berikutnya baru kita akan melihat kitab Hagai. Apa perlunya belajar kitab Hagai? Bapak Ibu sudah lama sekali mendengar tentang bait Allah kan? Nah, pertanyaannya ini seolah-olah bait Allah kok muncul begitu saja. Bagaimana proses pendirian bait Allah ini? Ada persoalan apa ketika mereka mulai membangun bait Allah? Dan kemudian apa peran nabi-nabi di dalam proses pembangunan bait Allah itu? Nanti kita akan melihatnya. Jadi nanti kalau belajar Hagai, Bapak Ibu sudah pasti harus tahu kitab Ezra. Jadi belajar Hagai tanpa membaca Ezra aneh nanti. Jadi 2 kitab harus dipelajari itu. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita ke syair hamba Tuhan yang keempat. Silahkan ke Yesaya bab 52 ayat 13. Jadi ketika membaca teks ini, Bapak Ibu, tolong pinggirkan Tuhan Yesus dulu ya. Tuhan Yesus jangan dimasukkan ke sini dulu. Jadi kita mendengar hamba Tuhan, ya dengarlah dan bacalah sebagai hamba Tuhan beneran, bukan sebagai pribadi Tuhan Yesus. Baik. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat.
Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Bapak Ibu lihat ke ayat 13. Hambaku akan berhasil. Kemudian dia, hambaku, hamba Tuhan itu akan ditinggikan, akan dimuliakan. Berhasil apanya? Nah, nanti baru kita akan melihat di dalam syair ini, apa yang dikatakan di ayat 13 ini. Jadi hamba itu punya peran, punya tugas, dia melaksanakan tugas itu, dan kemudian Allah menilai keberhasilan hambanya ini dengan memberikan, dengan mengaruniakan ya kemuliaan kepadanya. Tetapi awalnya yang tampak adalah, lihat ke ayat 14, hamba Tuhan itu jelek mukanya. Begitu buruk rupanya, buruk sekali keadaannya. Bahkan orang kalau melihat ini sudah nggak kayak orang lagi, saking jeleknya. Nah, kemudian lihat, tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Dan orang kalau melihat begitu heran. Sampai lihat, banyak ia akan membuat banyak bangsa tercengang, raja-raja mengatupkan telinga. Ini gambaran situasi hamba Tuhan yang bisa dikatakan mengerikan itu. Kemudian lihat ke 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Hamba Tuhan, tetapi keadaannya lihat seperti ya tunas yang tumbuh di tanah kering. Siapa yang percaya kalau orang seperti ini adalah hamba Tuhan? Bapak Ibu silakan membayangkan tunas tumbuh di tanah kering, tapi nggak mati. Layu, nyaris kering, nyaris mati. Keadaan hamba Tuhan itu seperti itu. Dan siapa yang akan percaya kalau orang kayak gini itu adalah hamba Tuhan? Kemudian, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Nah, kalau di ayat 14 tadi, dikatakan begitu buruk rupanya. Di sini bahasanya lebih halus. Tidak tampan. Tidak tampan, terus semaraknya enggak ada. Bapak Ibu pernah berkaca waktu sehat dan waktu sakit? Pernah memperhatikan orang sehat dan orang sakit, orang ketika sehat dan ketika dia sakit, wajahnya bagaimana? Nah, seringkali orang mengatakan kalau sudah sakit berat itu, lalu cahaya wajahnya nggak keluar gitu kan? Kadang orang mengatakan layu. Nah, hamba Tuhan itu keadaannya kayak gitu. Sudah nggak cakep, cahaya wajahnya nggak tampak, rupa nggak menarik sama sekali. Orang kalau ketemu dengan hamba Tuhan itu tidak akan memandang. Para perempuan kalau melihat hamba Tuhan itu pasti nggak akan naksir. Lihat, rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi silahkan ke Yesaya bab 53 sekarang ayat 3. Jadi sudah keadaannya buruk, kemudian di ayat 3 dikatakan dia dihina. Dihina. Dihina itu diapain?
Pernah menghina orang atau pernah dihina? Orang bisa menghina hanya dengan mata, dengan bibir. Nah, kalau penghinaan lebih serius dengan kata-kata. Penghinaan lebih serius lagi dengan tindakan. Nah, tidak dikatakan bagaimana penghinaan itu dilakukan, tapi Bapak Ibu bisa lihat di etika, dihindari orang. Kemudian kalau orang melihat dia, orang akan menutup muka. Ini saking jeleknya orang nggak mau ngelihat itu. Kalau bahasanya lebih parah mungkin kalau melihat orang itu orang ngeludah itu loh. Itu contoh menghina itu kayak gitu. Yang ini yang disebut nggak mau ngelihat, menutup muka. Seandainya hamba Tuhan ini masuk ke gereja, nggak boleh masuk. Seandainya mau join di Zoom, nggak diterima. Oh, kalau hamba Tuhan ini masuk dalam kelompok orang Yahudi, nggak akan diterima. Perhatikan, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Nggak akan diperhatikan. Orang tidak akan memperhatikan dia. Nah, kemudian lanjut. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang ke ayat 4. Perhatikan kata padahal. Kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Melihat penderitaan hamba Tuhan yang mengerikan itu, orang yang melihatnya berpikir, orang ini pasti sedang dihukum Tuhan. Orang ini pasti sedang dipukul, ditindas oleh Allah. Dia kena tulah. Jadi melihat keadaan yang mengerikan, orang langsung berpikir, ini orang yang sedang dihukum oleh Tuhan. Apalagi kalau kita mengingat, Bapak Ibu silakan mengingat kembali pembalasan di bumi. Orang baik terima ganjaran, orang jahat terima hukuman di dunia. Ganjaran untuk orang baik, kekayaan, keturunan, umur panjang. Hukuman untuk orang jahat, umur kemiskinan, lalu nggak punya keturunan, umur pendek. Nah, lihat, kalau orang melihat hamba Tuhan ini pasti orang yang dihukum Tuhan, itu berarti dia orang jahat. Jadi melihat penderitaan yang seseram ini, orang akan ambil simpulan, ini orang sedang dihukum Tuhan. Dan pasti kalau begitu, dia adalah orang jahat. Tetapi ada yang mencolok yang perlu kita perhatikan. Masih di ayat 4. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang harusnya sengsara, menderita seperti hamba Tuhan itu adalah kita. Ya. Tetapi hamba Tuhan itu menanggung penyakit, menanggung kesengsaraan yang harusnya kita pikul. Nah, diungkapkan lagi di ayat 5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita.
kita yang jahat, kita yang melakukan kejahatan, kita yang memberontak kepada Tuhan, tetapi hamba Tuhan itu yang ditikam, yang diremukkan. Yang jahat kita, yang berontak kita, hamba Tuhan itu yang dihukum. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Harusnya saya yang dihukum, harusnya kita yang dihukum, hamba itu yang menanggung hukuman sehingga kita bebas dari hukuman. Lebih jelas lagi ke ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Nah, kita yang tersesat, ambil jalan sendiri-sendiri, kita yang berdosa. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Bapak Ibu, dari tadi kita belum menemukan, atau dari ayat 4, ayat 5, kita belum menemukan, kok bisa orang lain jahat, hamba Tuhan itu yang dihukum. Lalu di ayat 6, lalu kita lihat, yang menghendaki itu ternyata Tuhan. Jadi Tuhan yang menimpakan hukuman karena kita yang jahat, menimpakan hukuman itu kepada hamba Tuhan. Kita yang jahat, tapi hukumannya ditimpakan, ditanggungkan kepada hamba Tuhan itu. Dan lihat, Tuhan yang melakukan ini ya. Balik lagi Bapak Ibu ke ayat ke-52:13, hambaku akan berhasil. Ini kita sedang melihat tugas yang diserahkan kepada hamba Tuhan itu. Menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh orang-orang berdosa. Nah, kemudian lihat ke ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Kalau mau diurutkan, udah jelek, udah lemes, kayak tunas yang tumbuh di tanah kering, enggak cakep, dihina, dihindari orang. Lalu sekarang yang kita lihat hamba Tuhan itu dianiaya. Dan ketika dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas. Terus dia diam saja. Tunggu dulu, Bapak, Ibu silahkan mengingat kemampuan masing-masing ketika menahan sakit. Sakit apa yang Bapak Ibu bisa tahan walaupun sakit tetap enggak biasa saja. Bapak Ibu, kalau saya gampang karena saya termasuk yang enggak tahan sakit. Orang lain anggap sakit saya biasa, tapi saya bisa kesakitan. Tapi tunggu dulu, tiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada enggak yang jarinya kena pisau dan wajahnya biasa saja, tenang saja? Waktu motong bawang merah, jari kena pisau. Ada yang wajahnya enggak berubah? Ya enggak sempat foto sih, enggak sempat ngaca, tapi kalaupun enggak mengeluarkan suara, wajah langsung bisa berubah. Nahan sakit. Nah, ini levelnya orang dianiaya. Ini level orang ditindas. Dan hamba Tuhan itu diam saja. Tidak mengeluh, tidak berteriak. Diam. Nah, belum selesai. Ayat 8. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Lihat ke awal, ayat 8.
Sesudah penahanan dan penghukuman, setelah melewati penderitaan itu tadi, hamba Tuhan itu mati. Dan ketika mati, nggak ada yang ngelayat. Kalau sekarang banyak orang meninggal nggak ngelayat bukan karena tidak menghormati. Tapi yang ini beda. Ketika hamba Tuhan itu mati, lihat. Nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang hidup. Hamba Tuhan itu mati. Nah, kemudian, apa yang sudah kita lihat di ayat-ayat sebelumnya, itu disampaikan di akhir ayat 8. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Diulang lagi ya. Nah, ini setelah hamba Tuhan itu mati, silahkan ke ayat 9. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi ketika dia mati, ya memang dikuburkan ya, dan ada yang menguburkan. Tapi kuburannya ditempatkan di antara kuburan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Sehingga kalau orang melihat kuburan hamba Tuhan itu, orang akan berpikir, ini salah satu orang jahat. Seperti orang-orang jahat lain yang dikuburkan di tempat ini. Padahal, lihat, tunggu dulu, masih senada dengan itu ya. Dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Ya, jadi baris pertama, baris kedua itu isinya kurang lebih sama. Orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekali lagi, orang yang melihat hamba Tuhan itu mati akan berpikir, hamba Tuhan itu adalah salah seorang dari penjahat atau orang fasik yang dikuburkan di situ. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Hamba Tuhan ini tidak berbuat jahat, sama sekali tidak bisa disamakan dengan para penjahat itu, tetapi orang menguburkan hamba Tuhan itu di antara mereka. Nah, Bapak Ibu, yang ayat 10 ini yang berat untuk diterima. Dimengerti bisa, tapi diterima lebih sulit. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu terima enggak? Langsung terima enggak ketika ada orang mengatakan, Bapak, Ibu, Tuhan menghendaki Bapak Ibu sakit. Sakit aja minta sembuh. Sudah pasti itu. Dan ketika sehat, minta supaya Tuhan menjaga kesehatan. Sehingga kalau orang mendengar, Tuhan buatlah saya sakit. Enggak ada yang berdoa begitu. Atau sakit saya ini karena Tuhan yang menghendaki. Itu kalimat yang sulit diterima. Tetapi yang kita lihat Bapak Ibu di ayat 10, Tuhan menghendaki hamba Tuhan itu remuk dengan kesakitan. Mengalami kesakitan sampai remuk. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, nah kita ketemu lebih jelas lagi tentang tugas dari hamba Tuhan itu. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi hamba Tuhan itu punya tugas khusus. Menanggung hukuman yang harusnya ditanggung oleh umat yang berdosa, jahat, memberontak. Lebih jauh, hamba Tuhan ini punya tugas, kalau begitu, membersihkan umat
dari dosa. Dengan Tuhan menjadikan hamba ini sebagai korban untuk menghapus dosa umat. Nah, kemudian ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ingat tentang pembalasan di bumi tadi ya. Jadi kalau hamba Tuhan ini, atau setelah hamba Tuhan ini menyelesaikan tugas yang diserahkan kepadanya, maka ia akan memiliki keturunan. Umurnya akan panjang. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan itu yang mana? Umat peronta, umat berdosa, harusnya dihukum, hukuman ditanggung oleh hamba Tuhan ini, lalu umat dianggap tidak berdosa, bersih dari dosa. Terus ke ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Ulang lagi apa yang sudah dilihat sebelumnya. Nah, sekarang lihat. Sebagai orang benar, membenarkan banyak orang. Ingat tadi ya, hamba Tuhan itu tidak punya kesalahan. Tidak layak untuk dihukum. Tetapi mau menanggung hukuman karena kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Karena hukumannya sudah ditanggung oleh hamba Tuhan ini, umat yang berdosa sekarang dianggap benar oleh Tuhan. Itu arti membenarkan. Nah, kemudian lihat ke ayat 11 awal. Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang, menjadi puas. Terus ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu, perhatikan ayat 12. Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, orang-orang kuat sebagai jarahan. Sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya dan seterusnya. Karena hamba Tuhan itu sudah melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, Tuhan memberikan ganjaran kepada hamba Tuhan itu. Ganjarannya apa? Tadi kita sudah melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Nah, sekarang yang kita lihat di ayat 12, orang-orang besar sebagai rampasan, orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini kekayaan. Ingat kembali tentang pembalasan di bumi. Nah, kemudian di akhir itu disampaikan kembali apa yang menjadi tugas yang sudah diselesaikan oleh hamba Tuhan itu. Terhitung di antara pemberontak, menanggung dosa banyak orang, berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Jadi, Bapak Ibu, ini isi syair hamba Tuhan yang keempat. Dalam studi kitab suci, Bapak Ibu, orang banyak berusaha untuk mencari tahu siapa hamba Tuhan ini. Siapa sesungguhnya hamba Tuhan ini. Ada yang mengatakan, ini orang Israel. Yang lain lagi mengatakan, ini nabi sendiri. Yang lain lagi mengatakan, ini tokoh entah siapa. Tapi begini, syair ini lahir dari situasi penderitaan. Dan kemudian situasi penderitaan membuat nabi, ini Deutero Yesaya ya,
merenungkan sesungguhnya apa yang menjadi makna penderitaan. Dan makna penderitaan itu dia tampilkan dalam syair tentang seorang hamba Tuhan. Jadi kalau begini, orang Israel ada di pembuangan, mereka mengalami penderitaan. Dan kemudian mereka bertanya, apa makna penderitaan ini? Nah, 3 syair yang sebelumnya kita sudah diskusikan, dan kita menemukan di syair yang keempat, penderitaan ternyata dialami oleh orang benar, dan ketika orang benar mengalami penderitaan, sudah pasti ini bukan hukuman. Bukan hukuman karena dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi yang persis kita lihat di dalam teks ini, penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu ya, bisa jadi digunakan oleh Allah, untuk membersihkan bangsa-bangsa lain. Jangan-jangan itu yang sesungguhnya ya membuat banyak bangsa mengatupkan mulut dan kemudian membuat banyak bangsa tercengang, membuat para raja mengatupkan mulut, keheranan tidak menyangka. Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel bisa jadi punya makna penyelamatan untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia. Bapak Ibu ingat kembali tentang Kores saja. Tuhan bisa menggunakan Kores untuk menyelamatkan Israel. Nah, tetapi sekarang kita sedang melihat, jangan-jangan Tuhan juga menggunakan bangsa Israel untuk membebaskan bangsa-bangsa dari hukuman yang bisa jadi akan dijatuhkan Tuhan kepada mereka karena dosa dan kesalahan mereka. Dan penderitaan itu dikehendaki oleh Tuhan. Allah menghendaki mereka menderita. Dan penderitaan itu bukan karena mereka bersalah, tapi penderitaan itu ya karena ada nilai, bahkan mereka diberi tugas untuk membersihkan bangsa-bangsa lain dari dosa-dosa. Caranya dengan menjadikan bangsa Israel sebagai korban. Nah, Bapak Ibu, yang saya sampaikan ini barusan, makna dari syair hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan itu dimengerti sebagai suatu bangsa. Agak sulit dipahami, tetapi kalau yang pemahaman hamba Tuhan itu sebagai pribadi, mungkin akan lebih gampang. Maksudnya begini, Bapak Ibu, inspirasi, ide tentang penderitaan atau makna penderitaan yang punya nilai keselamatan bagi orang lain, muncul dalam situasi penderitaan. Bapak Ibu udah nanya belum, kenapa kok ada COVID? Kenapa kok saudara saya, teman saya yang menjadi korban? Tiap hari dengar pengumuman di masjid, Bapak ini, Ibu ini pergi. Dulu ketika ada orang meninggal, kita sibuk dan memperhatikan. Sekarang ketika ada orang meninggal itu seperti menjadi berita yang biasa saja. Dan baru merasa sungguh-sungguh sedih kalau yang meninggal itu saudara sendiri atau orang dekat. Kalau hanya orang-orang yang kita kenal, kalau nggak waspada, kalau nggak hati-hati, itu menjadi berita yang biasa saja. Jangankan untuk mengurus, membantu, menolong, mengurus jenazah, untuk mendekat saja sudah tidak bisa. Dan kalau tidak hati-hati, orang kan berpikir kematian menjadi soal yang sangat biasa, penderitaan seolah-olah tidak ada artinya. Tapi Bapak Ibu, dalam situasi yang seperti ini kita
ya diajak untuk melihat, untuk memikirkan penderitaan. Nah, silahkan memikirkan itu sendiri. Saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan itu. Tetapi yang saya maksudkan, situasi penderitaan yang dialami oleh orang Yahudi di Babel membuat Nabi Deutero Yesaya merenungkan penderitaan. Nah, dalam diri tokoh hamba Tuhan, entah siapa hamba Tuhan itu, kita bisa melihat atau Nabi mau menunjukkan penderitaan yang dialami oleh orang benar ternyata bisa memiliki nilai yang menyelamatkan orang banyak, orang lain. Dan Tuhan bisa menunjuk, memilih seseorang untuk menanggung, menjalani tugas ini. Menyelamatkan orang lain dengan cara mengambil alih penderitaannya. Ibu-ibu waktu anak-anak masih kecil, masih balita kan kadang-kadang pengen kayak gitu kan. Adik, jangan sakit, yang sakit mama saja. Itu bukan, itu ngomongnya serius kan ya. Bukan basa-basi kan ya. Kenapa? Sederhana kan? Saya tidak tega melihat anak saya menderita. Hanya begitu kan? Tapi kemudian tidak ada transfer penyakit dari anak ke ibu. Cari dokter manapun nggak akan menemukan transfer itu. Tapi kalimat itu punya makna, kalau memungkinkan, saya mau menanggung sakit yang ditanggung anak saya, karena saya tidak tega melihat anak saya menderita. Nah, hamba Tuhan, ini orang benar bisa mengalami penderitaan. Bisa Tuhan memilih orang benar itu untuk menanggung penderitaan yang harusnya ditanggung oleh orang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena tidak tampak tokoh seperti ini di dalam sejarah, para pengikut Yesus ketika melihat penderitaan Yesus, ketika melihat kematian Yesus, melihat syair ini pas untuk melihat kematian dan kebangkitan Yesus. Kalau Bapak Ibu mengingat dalam Injil Matius, silahkan mengingat Pilatus yang cuci tangan. Masih ingat kan? Habis makan apa dia kok cuci tangan? Apakah atau dia baru pulang bepergian mau masuk rumah cuci tangan? Nggak ada urusan dengan itu, tapi cuci tangan itu simbol aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Pilatus tidak menemukan sesuatu yang keliru dengan Yesus sehingga Yesus layak dijatuhi hukuman mati. Kalau di Injil Lukas berulang-ulang disampaikan, Pilatus tidak menemukan kesalahan. Dengan kata lain, Yesus tidak bersalah. Tapi mengalami penganiayaan, mengalami siksaan, dan kemudian mati dengan cara yang menyeramkan. Dan kemudian dikuburkan. Matinya ada di antara penjahat. Kanan, kiri, dua orang jahat disalibkan bersama dengan dia. Orang yang tidak bersalah ini mati di antara penjahat. Orang yang tidak bersalah ini menderita. Orang-orang Yahudi yang bertentangan dengan Yesus mengatakan layak kalau Yesus itu dijatuhi hukuman mati, digantung di kayu salib. Pantas dia menjadi orang yang terkutuk karena dia sudah berdosa. Apa dosanya? Menghujat Allah. Tetapi kemudian para pengikut Yesus menunjukkan, enggak, Yesus tidak bersalah, kematiannya punya makna untuk keselamatan semua manusia. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Itu ada di Markus bab 10 ayat 45.
Jadi Bapak Ibu, para pengikut Yesus persis menggunakan perikop ini untuk berbicara tentang makna kematian Yesus. Tetapi ingat ya, ada ayat-ayat yang nggak cocok untuk diterapkan kepada Yesus. Kalau kita bicara detail, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Benar berarti Tuhan Yesus punya anak. Nggak nyambung. Kemudian, aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, orang kuat sebagai jarahan. Jangan dicari dalam kehidupan Yesus, kita tidak menemukan. Tapi sekali lagi, justru karena Yesus sudah melakukan yang dikehendaki oleh Bapa. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa loh ketika mengalami penderitaan. Dan Bapa menghendaki itu loh ya. Ingat di Getsemani. Biarlah piala ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang harus terjadi, melainkan kehendakmu. Berarti Bapa menghendaki Yesus meminum piala itu, berarti Bapa menghendaki Yesus mengalami penderitaan itu. Dan itu ditujukan karena Allah menghendaki manusia bebas dari dosa. Nah, sesudah Yesus melaksanakan tugas itu, bangkit dari kematian, kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dia menerima kemuliaan karena sudah menyelesaikan tugas itu. Nah, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Baik, Bapak Ibu, silakan bagi yang nanti bertanya langsung makan. Ya, kalau tidak ada, Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar? Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang pernah menerima sakramen perminyakan? Nah, kalau yang sudah pernah atau yang nanti bisa jadi akan menerima, jangan tersinggung kalau anak memanggil Romo untuk memberikan perminyakan kepada Bapak Ibu. Jangan juga berpikir kalau yang ngasih perminyakan Romo itu biasanya langsung meninggal orangnya. Lalu dari pernyataan-pernyataan yang seperti itu, banyak orang menjadi takut dengan perminyakan. Padahal apa yang sebenarnya terjadi dalam perminyakan itu sederhana. Bapak Ibu sakit, mau dioperasi, ya, usia lanjut. Nah, ini gambaran penderitaan ya. Situasi orang yang menderita. Dan dalam situasi seperti itu, orang diajak untuk menyatukan penderitaan yang dialaminya dengan penderitaan Yesus di kayu salib. Dengan begitu, penderitaan yang dialami itu bisa jadi menjadi persembahan kepada Allah, dan penderitaan itu bisa menolong orang lain. Kita tidak bisa melihat bagaimana penderitaan kita menolong orang lain ya. Kalau bisa melihat pasti senang sekali, tapi kita tidak bisa melihat, yang tahu itu cuma Allah. Waktu Tuhan Yesus menderita juga nggak ada yang tahu kalau penderitaannya itu menyelamatkan orang lain. Jadi ketika kita menerima sakramen perminyakan, silahkan mengingat itu. Dan di antara orang Katolik, menderita bersama Yesus itu bukan malapetaka, kegembiraan. Karena apa? Boleh merasakan yang dirasakan oleh Yesus, atau boleh menemani Yesus yang menderita. Ini saya ngomong senyum-senyum begini, tapi saya juga sudah katakan tadi, kalau saya mengalami sakit, belum tentu juga saya setenang ini. Tapi
Paling tidak kita tahu apa yang sesungguhnya terjadi ketika kita menerima sakramen perminyakan. Jangan menuduh anak secara keliru, kamu pengen bapakmu cepat mati ya. Cuma sakit kok dipanggilkan Romo. Nah, seolah dikira sakramen perminyakan itu urusannya pasti dengan soal kematian. Kalaupun harus pergi, meninggal, itu kan kegembiraan yang lain lagi. Pakai bahasa yang sinis ya. Bapak Ibu pengen meninggal ketika dikelilingi oleh orang-orang dan didoakan, atau meninggal sendirian, nggak ada yang tahu. Kita ngomong hitungan normal, hitungan wajar. Ketika orang meninggal setelah terima sakramen perminyakan, itu kan kegembiraan. Meninggal dengan diantar orang-orang dekat, termasuk diantar dengan doa-doa. Baik Bapak Ibu, itu yang kita bisa lihat, sekaligus yang kita bisa belajar dari syair tentang hamba Tuhan yang keempat. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, kita beralih sekarang ke kitab Hagai. Nah, untuk bisa memahami kitab Hagai, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus ke kitab Esra. Kita pernah belajar, tetapi ya untuk mengingat, untuk refresh apa yang sudah kita pelajari. Silahkan ke Esra bab 1. Ini perhatikan nama raja yang ada di ayat 1, Raja Persia, Kores. Di ayat 2, itu Kores memberikan izin, bahkan memberikan tugas kepada orang Yahudi yang pulang dari Babel untuk mendirikan kembali Bait Allah di Yerusalem. Bait Allah yang didirikan oleh Salomo sudah dihancurkan oleh pasukan Babel. Setelah penghancuran itu, orang Yehuda diangkut ke pembuangan di Babel. Setelah mereka pulang dari pembuangan, mereka ditugaskan untuk mendirikan kembali Bait Allah. Lalu mulai dari ayat 5, Bapak Ibu mulai melihat persiapan orang yang mau pulang ke Yehuda. Lalu di bab 2, lihat itu kita ada daftar orang-orang Yehuda yang pulang, ya. Nah, kemudian silahkan sekarang ke ayat 64. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka, laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Hebat sekali menghitungnya ya. Kemudian pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Penyanyinya penting ini. Penyanyi dihitung, penting ini. Lihat ke ayat 70. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang dan para budak di Bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga orang Israel yang lain masing-masing di kotanya sendiri. Nah, sekarang sudah pada pulang ya. Itu jumlahnya sekian-sekian itu tadi. Nah, sekarang ke bab 3 ayat 1. Ketika tiba bulan yang ke-7 setelah orang-orang Israel menetap di kota-kotanya, ini bulan ke-7 ya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Nah, kemudian
mulailah Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel, serta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan kurban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis dalam kitab Taurat Musa abdi Allah. Mereka mendirikan mezbah itu pada tempatnya yang semula. Sekalipun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri itu. Bulan ke-7 setelah mereka menetap, baru bikin mezbah. Dan Bapak Ibu tolong memperhatikan ada 2 orang. Yesua, ini Yesua ya. Dan kemudian yang kedua Zerubabel. Nah, Yesua itu pemimpin keagamaan, dia imam. Kalau Zerubabel itu pemimpin untuk urusan sosial politik. Jadi 2 orang ini terlibat sebagai pemimpin orang-orang Yehuda yang pulang dari Babel. Ya. Nah, kemudian mereka mulai mempersembahkan korban ya. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat ke ayat 6, bab 3 ayat 6. Sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Nah, sekarang lihat yang mulai bekerja, panitia pembangunan bait Allah. Nah, ini seksi penggalangan dana. Lalu mereka memberikan uang kepada tukang batu dan tukang kayu. Sedang kepada orang Sidon dan Tirus, makanan dan minuman dan minyak, supaya orang-orang itu membawa kayu aras dari Libanon sampai ke laut dekat Yafo, seperti yang telah diizinkan kepada mereka oleh Kores Raja negeri Persia. Bapak Ibu, kayunya impor dari Libanon. Ini biaya tinggi loh ya. Kayu dari Libanon, kemudian terus dibawa ke Laut Tengah, dibawa dengan kapal, diturunkan di Yafo atau Yope, lalu nanti diangkut ke Yerusalem. Wah, itu perjalanan impor kayunya. Kayunya cuma ada di Lebanon. Di Israel nggak ada, nggak numbuh. Sekarang pun nggak ada. Nah, kalau mau ngelihat itu yang repot. Saya pengen lihat, tetapi sampai sekarang nggak tahu gimana ngelihatnya. Harus pergi ke Lebanon. Pohon ini begitu penting kalau Bapak Ibu melihat bendera Lebanon. Nah, itu pohon aras itu yang dipasang di bendera itu. Di Lebanon pun bukan di sembarang tempat, itu adanya di pegunungan-pegunungan yang tinggi. Nah, lihat ini persiapan ya. Sudah ada dana yang kemudian diserahkan ke tukang batu, tukang kayu, kemudian sudah minta impor kayu dari Lebanon. Nah, kemudian sekarang ke ayat 8. Ke ayat 8. Pada tahun yang kedua, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem, dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yakni para imam dan orang Lewi dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Pekerjaan apa? Membangun kembali bait Allah. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan. Nah, kemudian sekarang lihat, ini bikin pondasi ya, ayat 12 sekarang. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala kaum keluarga, dan orang-orang yang pernah melihat rumah yang dahulu, bait Allah yang ada sebelum pembuangan, menangis dengan suara nyaring
ketika perletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Kenapa kok pada nangis? Bisa jadi mereka merindukan bait Allah yang dulu. Ingat ya, Salomo mendirikan bait Allah ketika Israel sedang kaya-kayanya. Ketika Israel ada di zaman keemasan. Salomo juga impor kayu dari Lebanon. Tapi enggak repot dengan dana. Pihak kerajaan menanggung dan waktu itu memang sangat kaya. Sehingga bait Allah yang dibuat oleh Salomo bagus beneran. Nah, orang-orang ini bisa jadi nangis karena ingat hebatnya, bagusnya, indahnya bait Allah yang dulu. Dan meratapi juga mungkin ya, bait Allah yang seperti itu kenapa sampai hancur. Sekarang, apakah kita bisa mendirikan bait Allah seperti dulu lagi? Nah, kemudian, tapi suara tangisan mereka tertutup dengan banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suara. Ada. Suara saya terdengar nggak? Ada, Pak. Terdengar. Ada, Pak, ada. Ada, Pak. Ada. Iya, tolong dicek suaranya tadi, Pak. Pak Petrus saja mungkin. Ya, silakan diperiksa entah volume, entah apanya. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat karena rakyat bersorak-sorai dengan suara nyaring. Yang satu kelompok senang sekali, yang lain nangis. Nah, ini pekerjaan sudah mulai ya, tapi ada masalah di bab 4. Lihat ke ayat 1. Ketika lawan orang-orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan kurban kepadanya sejak zaman Esarhadon Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Bapak Ibu silahkan mengingat orang-orang Samaria yang Bapak Ibu temukan di 2 Raja bab 17. Mereka adalah orang-orang dari negeri-negeri lain yang oleh penguasa Asyur ditempatkan di Samaria dan sekitarnya. Sejak mereka ditempatkan di situ, mereka sudah membaca Taurat, mereka juga beribadah kepada Yahweh Allah Israel. Nah, ketika orang-orang ini tahu, orang-orang yang pulang dari pembuangan mau membangun bait Allah, mereka datang kepada pemimpinnya, Zerubabel. Kami selama ini sudah menyembah Yahweh Allah. Sekarang kami mau ikut membangun bait Allah yang sedang kamu kerjakan. Suaranya mati loh, Pak. Kenapa? Halo, Pak. Suaranya nggak ada, hilang. Ada kok, Bu, normal. Ada. Pak. Normal, Bu. Ada kok, Pak. Baik. Ada suaranya kok. Ada, jelas, suaranya jelas. Jelas suaranya. Ya, kita lanjut ya. Dalam hal ini Bapak Ibu, di perjanjian lama juga di perjanjian baru, kita tidak ketemu urusan toleransi ya. Tidak ketemu dengan apa menyebutnya ya, kita sama ini enggak, belum. Orang Yahudi melihat orang-orang asing yang ditempatkan di tanah mereka itu tetap sebagai orang asing. Yahweh Allah kami. Tidak bisa kamu ikut-ikutan menyembah Yahweh Allah kami. Kamu orang asing.
Kalau kamu gabung, itu masalah. Karena apa? Buat kami, kamu najis. Tapi Bapak Ibu, ya itu nanti urusan dengan Hagai ya, nanti kita lihat. Sekarang jawaban Zerubabel ayat 3. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukan urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Yahweh, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Negeri Persia. Alasannya jelas. Zerubabel memakai alasan ini. Yang ditugaskan untuk membangun bait suci, itu kami. Kamu nggak dapat tugas. Jadi ini urusan kami. Nah, kemudian orang-orang penduduk negeri itu, ayat 4 ya, penduduk negeri itu, orang-orang yang mau gabung untuk bangun bait Allah tadi, melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun, mengancam. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyokok para penasihat untuk melawan orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Ini panitia pembangunan bait Allah harus kerja ekstra keras ini ya. Gangguannya banyak. Yang ini gangguan dari luar, orang-orang Samaria, penduduk negeri itu, kalimatnya begitu. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Pada zaman pemerintahan Ahasweros, ya, pada permulaan pemerintahnya mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan Yerusalem. Kemudian ayat 7. Pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabeel, serta rekan-rekan yang lain kepada Artasasta, Raja Negeri Persia. Ini orang-orang Samaria itu. Suratnya bagaimana? Lihat ke ayat 11. Inilah salinan surat. Ya, yang nulis sebenarnya, lihat dulu di, sebentar. Ayat 8 itu yang nulis. Dan ayat 9 lebih jelas lagi. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsai Panitera. Nah, suratnya ayat 11. Inilah salinan surat yang dikirimkan mereka kepadanya. Kehadapan Raja Artasasta. Ya. Ayat 12. Kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan yang jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Belum bikin tembok ini, baru bikin bait suci. Udah fitnah ya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Surat kepada raja yang isinya fitnah. Mereka baru membangun bait suci, tapi laporannya sudah membuat tembok. Dan lihat, ini kota durhaka, sejak dahulu memberontak. Kalau saya membangun tembok, lihat aja, nanti pasti nggak mau bayar pajak. Pasti akan berontak. Nah, saran. Ayat 14. Oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja, dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu, kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu durhaka,
selalu mendatangkan kerugian bagi raja-raja dan daerah-daerah. Orang selalu mengadakan pemberontakan. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat Sungai Efrat. Hiperpolis. Nah, kemudian raja menjawab dan menerima apa yang mereka sampaikan itu. Nah, kemudian raja mengirim surat kepada bupati yang berkuasa di wilayah itu ya. Nah, kemudian lihat ke ayat 21. Lihat ke ayat 21. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Ya. Jadi raja mengambil putusan pembangunan bait suci harus dihentikan. Nah, kemudian lihat ke ayat 24. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Nah, ini situasi yang sulit. Nah, dalam situasi yang seperti ini, silahkan ke bab 5. Tetapi Nabi Hagai dan Zakaria bin Ido, kedua nabi itu, bernubuat terhadap orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda dan di Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Pada waktu itu, mulailah Zerubabel bin Sealtiel dan Yesua bin Yosadak membangun rumah Allah yang ada di Yerusalem. Mereka didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi Allah. Jadi pendampingnya nabi-nabi ini ya. Nah, kemudian nih pembangunan kok jalan terus. Lalu bupati bertindak. Ayat 3. Tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, udah ganti bupati rupanya. Bersama-sama dengan Setar Bosnai dan rekan-rekan mereka, dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Ini kayak orang bikin gereja saja didatangi ini ya. Nih, pembangunan Bait Allah harus menghadapi situasi kayak ini. Siapa yang nyuruh? Dan ini penguasa yang datang loh ya. Penguasa politik. Dan ingat, Yehuda pada waktu itu kan hanya negeri bawahan jajahan Persia. Jadi mula-mula kan Babel yang berkuasa. Orang Yehuda tinggal di Babel. Kores naik tahta, menguasai Babel, menguasai seluruh dunia zaman itu. Lalu orang-orang Yehuda diizinkan pulang. Nah, ya sejak itu Yehuda ada di bawah Persia. Dan wilayah di sebelah barat Sungai Efrat, yaitu wilayah Kanaan, itu diperintah oleh pejabat-pejabat yang di sini disebut bupati ini tadi. Nah, lihat. Ini bupati yang bernama Tatnai datang lalu mempertanyakan. Nah, kemudian lihat ke ayat 4. Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua atau orang Yahudi, sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu, sampai ada berita diterima oleh Darius. Dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Nah, kemudian lihat ke ayat 6. Inilah salinan surat yang dikirim Tatnai kepada Raja Darius. Ini sudah pemerintahan Darius ya.
Jadi bupatinya sudah orang lain, jauh ini waktunya. Kehadapan Darius, ya. Salam sejahtera, ayat 8. Kiranya Raja maklum bahwa kami datang ke daerah Yehuda, ke rumah Allah yang Maha Besar. Rumah itu sedang dibangun dengan batu yang besar-besar, sedang dindingnya dilapis dengan kayu, dan pekerjaan itu dikerjakan dengan seksama dan berjalan lancar di tangan mereka. Kemudian kami menanyai para tua-tua, dan beginilah kata kami kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lagi pula kami tanyakan kepada mereka nama-nama mereka untuk memberitahukan kepada tuanku. Nah, kemudian lihat ayat 11. Inilah jawaban yang diberikan mereka kepada kami. Lihat ke ayat 13 langsung. Akan tetapi pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Babel, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores untuk membangun rumah Allah ini. Juga perlengkapan emas dan perak dari rumah Allah yang telah diambil Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke dalam bait suci yang di Babel, diambil pula oleh Raja Kores dari bait suci yang di Babel itu dan diserahkan kepada seorang yang bernama Sesbazar. Nah, kemudian ayat 17. Oleh sebab itu, jikalau dianggap baik oleh raja, maka hendaklah diadakan penyelidikan di dalam gedung perbendaharaan raja di sana di Babel, apakah pernah dikeluarkan perintah oleh Raja Kores untuk membangun kembali rumah Allah yang di Yerusalem. Paham maksudnya kan ya? Saya ringkas. Zerubabel, Yesua tetap memimpin orang Yahudi untuk membangun bait Allah. Nah, bupati dengar, lalu datang. Bertanya, siapa yang ngasih izin kamu membangun rumah ini? Lalu mereka menjawab, izinnya sebenarnya datang dari Kores. Nah, kemudian bupati mengirimkan laporan itu kepada Raja Darius dan minta supaya diadakan penyelidikan. Benar nggak keterangan orang-orang Yahudi yang menyebut nama Kores itu? Bab 6 ayat 1. Sesudah itu atas perintah Raja Darius diadakanlah penyelidikan di perbendaharaan Babel. Nah, kemudian lihat yang ditemukan bab 6 ayat 2. Kemudian Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, di Ahmeta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut, piagam. Bukan piagam penghargaan ya, tapi ini keputusan. Pada tahun pertama Raja Kores dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah yang di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembelihan dan korban api-apian, dan seterusnya. Nah, kemudian sesudah jelas bahwa memang Kores memberikan perintah, orang Yahudi mulai tenang karena izin untuk membangun bait Allah dilanjutkan, dikeluarkan. Sekarang silahkan ke ayat 13. Kemudian Tatne, bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, ini mereka berbuat dengan seksama menurut yang diperintahkan oleh Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores. Keterangan waktunya, ayat 15. Maka selesai rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Kalau bicara tahun, ini 515 sebelum Masehi. Nah, ternyata proses pembangunan bait Allahnya seperti ini. Yang saya pengen tahu dan nggak bisa tahu,
Itu arsiteknya siapa. Kemudian kenapa model bangunannya persisnya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, Bait Allah ini yang kemudian berdiri sampai di zaman Perjanjian Baru. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus lahir, Yudea diperintah oleh ini kan Herodes Agung kan. Nah, Herodes Agung inilah Bapak Ibu yang kemudian merenovasi, memperluas kompleks Bait Allah. Sehingga kalau Bapak Ibu googling, cari gambar-gambar atau maket Bait Suci, yang Bapak Ibu temukan, Bait Suci biasanya ya, yang sudah direnovasi, diperluas oleh Herodes Agung itu. Tapi kemudian Bait Suci ini hancur, diruntuhkan lagi oleh Roma tahun 70 Masehi. Baik, itu yang perlu kita tahu. Sekarang Bapak Ibu, kita ke kitab Hagai. Ini cocok untuk renungan bagi para anggota panitia pembangunan gereja ini. Jadi bukan hanya kita sekarang yang mengalami kesulitan. Zaman dulu pembangunan Bait Allah mengalami kesulitan yang sangat serius. Ya. Nah sekarang, Bapak Ibu masih tolong diingat tadi ya, Bait Allah selesai di tahun ke-6 pemerintahan Darius. Sekarang silahkan ke Hagai bab 1. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius. Jadi ketahuan 4 tahun sebelum Bait Allah selesai. Dalam bulan yang ke-6, hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yesua bin Yosadak, imam besar itu. Bunyinya. Nah, Bapak Ibu, yang tolong diperhatikan, Tuhan berfirman lewat Hagai, dan Hagai harus menyampaikannya kepada Zerubabel dan Yosua. Lalu dua orang ini nanti harus berbicara kepada orang Israel, karena lihat, bunyinya ayat 2. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Yahweh. Maka datanglah firman Yahweh dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Orang Israel bilang, belum waktunya mendirikan Bait Allah. Nah, kalau melihat isinya, Bapak Ibu, ini cocok kalau disampaikan ketika orang-orang Yahudi baru pulang. Belum waktunya mendirikan Bait Allah. Tapi Tuhan bilang, kamu bilang, belum waktunya mendirikan Bait Allah. Tapi apakah sudah waktunya kamu tinggal di rumah-rumah yang dipapani dengan baik, sementara Bait Allah masih tinggal sebagai reruntuhan? Kalau tinggal di rumahmu yang bagus, kamu bilang sudah waktunya. Diajak bangun Bait Allah, kamu bilangnya belum waktunya bikin Bait Allah. Oleh sebab itu, beginilah firman Yahweh semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Karena kamu memikirkan keadaanmu sendiri dan tidak memikirkan Bait Allah, perhatikan. Kamu akan mengalami
pekerjaanmu sia-sia. Makan, tapi nggak kenyang. Minum, tapi tetap aja haus. Pakai baju, tapi tetap aja kedinginan. Menabur di ladang banyak, panen nggak seberapa. Karena itu, nah ayat 8. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Jadi Tuhan lewat Nabi Hagai mengatakan, setelah kamu mengalami keadaan sulit itu, ingat ya, itu karena kamu tidak memperhatikan pembangunan Bait Allah. Sekarang, mulai pembangunan Bait Allah. Naiklah ke gunung, bawa kayu, bangun rumah itu. Kalau kamu melakukan itu, aku akan berkenan kepada rumah itu dan akan menyatakan kemuliaanku di rumah yang kamu dirikan itu. Nah, kemudian ayat 9, ini masih mengecam ketidakpedulian orang Yahudi terhadap pembangunan Bait Allah. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya, meniupnya sampai habis. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Oleh itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, minyak, atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan. Tuhan membuat usaha mereka sia-sia karena mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Nah, sekarang ke ayat 12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak, ketemu dengan orang ini kan, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Sampai takut mereka. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat, di sini disebutnya bukan Yesua, tapi Yosua ya, tapi orang yang sama. Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Jadi Bapak Ibu, ya bisa jadi ini Hagai sebenarnya menyinggung di masa awal itu ya, ketika orang Israel baru pulang itu ya. Ketika mereka pulang ke Yehuda kan mereka berpikir tentang rumah mereka sendiri duluan. Baru datang, setelah datang, bulan ke-7 baru membuat mezbah. Tahun kedua, bulan kedua baru meletakkan dasar. Ini proses yang dipandang lama. Kenapa? Orang Yahudi banyak memikirkan diri mereka sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita beralih. Setelah ditakuti. Setelah diingatkan oleh Nabi, mereka kerja keras itu ya. Mereka mulai pembangunan Bait Allah dan Tuhan menyertai Zerubabel dan Yesua. Sekarang ke bab 2. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius,
dalam bulan yang ke-7 tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Harus bilang apa? Ayat 4. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ingat yang di Esra pada nangis tadi ya. Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Nabi Hagai mengingatkan. Di antara kamu ada kan yang pernah melihat bait Allah yang diruntuhkan oleh orang Babel? Megah sekali, indah, luar biasa. Kamu lihat sekarang keadaan pembangunan bait Allah nggak ada artinya. Nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemegahan bait Allah Salomo. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang yang indah kepunyaan mereka, punyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Kepunyaankulah perak, kepunyaankulah emas. Ayat 10, adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Dan di tempat ini, aku akan memberi damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu sedang mendengarkan bagaimana Nabi Hagai membangun, memberikan semangat kepada orang-orang Yehuda dan para pemimpinnya. Kamu lihat, bait Allah yang dulu megah sekali, dan keadaannya sekarang nggak ada artinya. Tapi bekerjalah, Tuhan menyertai, dan bait Allah yang kamu akan dirikan, itu akan lebih megah, lebih mulia dari bait Allah yang sebelumnya. Salomo dulu membangun bait Allah dalam kemegahan, dalam kekayaan. Sekarang kamu memang pulang dari pembuangan, kamu miskin, kamu kesulitan secara ekonomi. Tapi Tuhan akan mengguncangkan dunia, mengguncangkan bangsa-bangsa, sehingga barang-barang berharga mereka akan mengalir ke Israel. Nah, kita tidak bisa memahaminya secara harfiah, tapi semangat yang diberikan oleh Nabi Hagai itu menunjukkan, kamu nggak usah khawatir, kerjakan saja, Tuhan menyertai kamu, nanti Tuhan akan tinggal di sini, dan tentang kemegahannya, Tuhan juga memperhatikannya. Tuhan akan menunjukkan ya bagaimana bait Allah yang kamu dirikan ini akan lebih mulia, lebih megah dari yang pertama. Ini kalau pas pembangunan bait Allah, ada pas pembangunan gereja itu ada nabi yang kayak gini apa enggak? Enggak ketemu. Tapi Bapak Ibu dalam pembangunan gereja, ya kita saling menguatkan, saling membantu. Itu kalau enggak ada pengkhianat aja itu udah lumayan, udah hebat itu ya. Pengkhianat itu yang mana? Itu yang panitia umat ngumpulin duit banyak-banyak, lalu ada orang-orang ya itu ngambil duit dari situ, malah gereja yang harusnya menjadi tempat orang mempersembahkan miliknya kepada Tuhan malah menjadi
tempat paling duit umat untuk bikin gereja diambil untuk kepentingan sendiri. Kenapa gitu? Itu yang saya maksud. Kalau yang seperti itu tidak ada, pekerjaan pembangunan gereja dimanapun akan jauh lebih gampang. Kalau seluruh umat bersatu menghadapi soal yang datang dari luar kan lebih sederhana kan. Tapi kalau umatnya sendiri nggak satu, yang satu mengumpulkan dana dengan macam-macam cara, yang lain bagaimana caranya bisa mengambil dana itu untuk kepentingan sendiri, berantakan. Dan Bapak Ibu lihat yang sedang Bapak Ibu perhatikan di sini, orang Israel dengan para pemimpin mereka, ya serius mengurus pembangunan bait suci. Nabi mengingatkan, jangan sampai kamu ngurus rumahmu sendiri. Rumahmu kamu bikin bagus-bagus, tapi rumahku tidak kamu perhatikan. Nah, kemudian sekarang ke ayat 11. 2 ayat 11. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Hagai. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan punca bajunya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuhnya itu? Maksudnya begini, daging kudus itu daging persembahan ya. Ada daging yang dipersembahkan untuk Tuhan, lalu dibawa. Ini pengandaian kok, cuma cerita. Nabi mengajar sebenarnya. Kan ada daging kudus. Lalu daging kudus itu disentuhkan pada roti. Apakah rotinya jadi roti kudus? Enggak. Kalau daging kudus ini disentuhkan kepada minyak, apakah minyaknya jadi kudus? Enggak. Lihat aja para imam menjawab. Lalu para imam menjawab, katanya tidak. Daging kudus disentuhkan kepada roti, minyak, atau makanan yang lain, maka yang disentuh itu tidak menjadi kudus. Nah, sekarang ayat 14. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Daging kudus disentuh orang yang habis nyentuh mayat. Roti habis disentuh daging kudus, disentuh, dipegang orang yang habis nyentuh mayat. Minyak yang barusan disentuh daging kudus, disentuh oleh orang yang habis kena mayat, najis. Daging, roti, minyak, jadi najis enggak? Jawabannya pasti. Jadi najis. Ini yang saya khawatir, Bapak Ibu, tadi habis makan daging babi terus megang Alkitab, ini masalah. Jadi enggak lagi jadi kitab suci, jadi kitab najis nanti. Nah ini, kalau orang Yahudi berpikirnya begitu. Nah, kemudian ayat 15. Maka berbicaralah Hagai, begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan oleh mereka adalah najis. Tunggu dulu, ini maksudnya apa? Bapak Ibu yang sederhana, tolong Bapak Ibu mengingat orang-orang Samaria yang mau membangun ikut membangun bait suci tadi itu. Orang-orang Yahudi itu kan mau membangun bait Allah. Yang jadi tukang ya harus orang Yahudi, bahkan para imam. Kenapa? Ini rumah untuk Tuhan. Semua harus dibuat orang Yahudi. Zerubabel memakai alasan politis, padahal alasan yang sesungguhnya adalah religius.
orang bukan Yahudi, menurut orang Yahudi itu kan najis. Kalau orang najis menyentuh batu, menyentuh kayu yang digunakan untuk membangun bait suci, semuanya jadi najis. Kalau begitu nanti bukan bait suci yang jadi, melainkan bait najis nanti. Sebenarnya Bapak Ibu, alasan orang Yahudi menolak orang lain ikut membangun, ya ini alasan sesungguhnya. Nah, kemudian lihat, jadi Nabi Hagai sebenarnya sepakat dengan Zerubabel kan, jangan biarkan orang lain ikut membangun. Nanti jadi najis. Dan juga orang-orang najis tidak boleh ikut membangun bait suci. Berikutnya ke ayat 16. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimanakah keadaan? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 kantang, hanya ada 10. Ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Nah, orang Israel disuruh mengingat, sebelum kamu membangun bait Allah, dan sesudah membangun bait Allah, keadaanmu bagaimana? Nah, ini yang ditunjuk di 17-18, ini sebelum mereka membangun bait Allah. Mereka serba kekurangan. Panen mereka tidak maksimal. Kenapa? Tuhan mengingatkan mereka dengan penyakit tanaman, dengan hama. Kenapa mereka perlu diingatkan? Balik lagi, mereka dulu nggak peduli dengan bait Allah, hanya peduli dengan diri mereka. Sekarang ayat 19. Perhatikanlah, mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkan dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Lihat, setelah mulai membangun bait suci, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat hidup mereka berkelimpahan. Subur sekali tanah mereka. Ya, nggak ada benih gandum yang disimpan. Tanam semua supaya nanti hasilnya melimpah. Dan memang hasilnya melimpah. Pohon-pohon, buah-buahan berbuah semua. Bapak Ibu, ketika mendengar yang seperti ini, yang tolong diperhatikan, itu bukan ganjaran yang akan didapat, bukan hukuman yang harus yang diancamkan oleh Tuhan ya. Tapi perhatikan yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan apa. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Jangan hanya memikirkan rumah yang kamu tempati supaya kamu tinggal nyaman. Perhatikan juga bait Allah. Nah, supaya orang bersemangat untuk membangun, Nabi Hagai mengatakan Tuhan menyertai kamu. Tuhan berkenan kalau kamu tidak hanya memikirkan dirimu, tetapi juga memikirkan bait suci. Nah, kemudian sekarang ke ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda, aku akan mengguncangkan langit dan bumi dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja.
Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Sealtiel hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tolong melihat yang sederhana saja. Mulai dari ayat 22, aku akan mengguncangkan. Dalam teks ini dikatakan, Tuhan akan memusnahkan, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada. Lalu Tuhan akan mengambil Zerubabel dan menjadikan engkau seperti cincin meterai. Cincin meterai itu bukan meterai yang 10.000 itu ya. Tapi cincin cap yang ada di tangan para raja itu loh. Nah, kemudian Tuhan mengatakan, engkaulah yang kupilih. Bapak Ibu, rupanya Hagai itu juga percaya bahwa Zerubabel bukan sekedar penguasa atau pemimpin orang Yahudi. Dia bakal Mesias. Dia akan menjadi raja orang Israel. Lihat, Tuhan akan mengalahkan negeri-negeri lain, lalu Tuhan akan mengangkat Zerubabel menjadi raja, lalu akan ada kerajaan Israel. Ini mirip dengan yang dulu kita lihat dalam kitab Amos itu loh. Sesungguhnya kau akan mendirikan kembali pondok Daud yang sudah roboh. Zerubabel, ya kalau diikut-ikutin agak detail, termasuk keturunan Daud. Jadi dia dianggap juga sebagai Mesias. Tetapi menurut cerita, enggak ada di teks ya, Zerubabel ya benar-benar dianggap sebagai orang yang mempersiapkan pemberontakan, dan kemudian dia diculik oleh penguasa dan tidak pernah kembali sampai sekarang. Dah, Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya sampaikan refleksi. Ya, silakan Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya langsung like dan bertanya. Sederhana saja kan isinya. Tapi Bapak Ibu, ya semoga menjadi sederhana dengan membaca dulu kitab Esra tadi. Kalau Bapak Ibu tidak membaca Esra, lalu langsung membaca Hagai, ya akan ketemu kebingungan. Hampir bisa dipastikan orang akan bingung. Tapi dengan membaca Esra duluan, habis baru membaca Hagai, ternyata cuma begitu saja. Tidak ada? Ya, dianggap paham loh ya. Dianggap paham. Pokoknya kalau minggu depan jumlah yang ikut masih sama, paham itu berarti. Kalau minggu depan jumlahnya berkurang, itu enggak paham, enggak ngomong, diam-diam pergi. Nah itu bisa terjadi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita belajar ya dari yang disampaikan oleh Nabi Hagai. Beberapa hal sudah saya sampaikan dan sekarang saya garis bawahi. Peringatan Hagai tadi adalah jangan hanya memperhatikan rumahmu sendiri, perhatikan rumah Allah. Masa rumahmu bagus, tempat tinggalmu nyaman, bait Allah reruntuhan. Nah, Bapak Ibu, dari pernyataan Nabi
HG ini, kita juga langsung bisa belajar. Kalau tentang urusan pembangunan gedung gereja, nah itu kalau orang Katolik sudahlah. Pokoknya ada izin, gampang bangunnya kan ya. Lebih gampang nyari dana atau nyari izin? Kelihatannya lebih gampang nyari dana daripada izinnya. Tentang pembangunan gereja, ya kita tidak, kekhawatiran kita, kesulitan kita memang seringkali berkaitan dengan izin. Lalu saya menyebut tadi orang-orang yang dalam arti tertentu mencari keuntungan di gereja. Gereja sebagai tempat berbakti kepada Tuhan, jangan sampai dijadikan tempat untuk apa menyebutnya ya, mencari keuntungan. Tapi tunggu dulu, kalau mengambil duit di gereja itu sebenarnya nggak cukup dikatakan mencari keuntungan. Jangan-jangan kata yang dicocok itu ya maling itu tadi. Saya pakai kata yang kasar. Kenapa? Yang cocok apa coba? Koruptor. Koruptor itu sudah diperhalus dan kalau Bapak Ibu mengingat bagaimana panitia mencari dana dari misdinar, dari bina iman sampai orang tua nyari dana. Kalau ada yang tega mengambil itu, apa kata yang cocok? Yang kelihatan memang duitnya yang diambil, tapi yang nggak kelihatan, perhatikan ketika pada nyari dana. Semua kerja keras. Pelatihan kur, nyanyi di sana-sini. Di tempat-tempat tertentu, sampai anak-anak itu mengumpulkan koran bekas, lalu barang-barang ini untuk dijual. Semua berpikir tentang bagaimana membangun rumah untuk kita menghadap Tuhan. Tuhan nggak perlu rumah, sudah pasti. Yang perlu tempat itu kita. Kita menyediakan tempat khusus supaya Tuhan datang dan berjumpa dengan kita di tempat itu. Itu tempat ibadah kita. Nah, kalau pembangunan fisik gedung, ya banyak orang mengagumi dan nyatanya itu terjadi ya. Nggak kesulitan mencari dana. Kalau bikin kadang nggak tanggung-tanggung bikinnya. Tapi tunggu dulu, belum selesai kalau orang hanya membangun gedung. Duluan mana biasanya? Parokinya atau gerejanya? Bisa paroki, bisa gereja. Tapi duluan mana? Gereja persekutuan atau gedung gereja dulu? Ini persekutuannya dulu. Persekutuan ada di satu tempat, lalu mereka berpikir bagaimana membuat gedung untuk mereka beribadah. Tapi yang seringkali menjadi perhatian hanya gedung, persekutuan, iman seringkali diabaikan. Mau contoh, gampang. Tentang penanaman pembinaan iman dari kecil. Berapa orang yang mau terlibat untuk ngurus pembinaan iman anak di paroki Bapak Ibu masing-masing? Ya. Jari-jari Bapak Ibu sudah cukup untuk menghitung atau kurang? Jangan-jangan kebanyakan. Yang mau mengurus pembinaan iman untuk remaja, OMK, berapa banyak? Berapa orang yang mau memperhatikan itu? Kalau bicara tentang iman itu menyangkut tentang pengetahuan. Iman itu menyangkut ibadah dan juga perilaku atau perbuatan atau tindakan kasih. Tapi mulai saja dengan yang sederhana tapi serius, pengetahuan. Bapak Ibu, kita prihatin kalau ada paroki yang tidak punya gedung gereja. Tapi prihatin enggak ketika orang Katolik tidak paham dengan imannya sendiri. Saya seringkali dengan
kalimat bercanda mengatakan orang Katolik kalau ditanya tentang makna penyaliban Yesus, mikir dulu atau mikir terus itu. Dan banyak kan? Banyak hal yang sesungguhnya diandaikan orang tahu padahal tidak tahu. Apakah kita harus diam melihat itu? Nah, kalau itu diam, berarti kita sekali lagi hanya mengurus gedungnya, tapi tidak mengurus bangunan imannya. Kalau mau pakai bahasa yang lebih parah lagi ya, ada dana untuk pemeliharaan gedung gereja? Ada, banyak. Berapa dana yang digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan iman? Saya tidak mengatakan tidak ada loh ya, tapi yang saya minta tolong diperhatikan, nah bagian ini diurus beneran atau tidak? Saya tidak berbicara untuk menyindir atau merendahkan, enggak. Saya anggota gereja Katolik, saya Katolik, dan saya melihat itu, mengajak Bapak Ibu semua untuk ikut memikirkan yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu, mungkin kalau di Dewan Paroki ada ya statistiknya ya. Jumlah umat paroki itu berapa? Sebelum COVID, yang ikut misa berapa? Kalau di total, dari jumlah umat, berapa persen yang ikut misa? Rutin hari Minggu. 100%? Luar biasa kalau bisa. Dari seluruh umat di paroki, atau tunggu dulu, dari yang ikut misa rutin itu, berapa persen yang muncul di wilayah atau di kategorial? Lebih sedikit lagi. Kalau dibandingkan dari keseluruh umat di paroki dengan yang mau terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja, mulai dari bina iman anak sampai bina lansia, gitu ya. Berapa orang yang mau terlibat? Kalau sampai ada 1.000 orang, nggak usah ngomong persentase, ada 1.000 orang yang mau terlibat di dalam pelayanan kepada sesama di dalam gereja, itu pasti repot itu Dewan Paroki. Repot ngatur. Nah, kalau sekarang bukan repot mengatur, repot nyari orang. Bapak Ibu yang di Dewan Paroki pasti ngerti situasi yang kayak gini ya. Seringkali bekerjanya itu bukan memikirkan pekerjaan, tapi juga memikirkan siapa yang mau terlibat. Nanti giliran mau terlibat, terlibat. Tapi cuma namanya yang mau dilibatkan, pekerjanya tidak. Yang seringkali terjadi juga, Bapak Ibu, ini tantangan yang sangat serius adalah di dalam gereja Katolik itu banyak orang tidak menganggap pengetahuan iman, pemahaman iman sebagai sesuatu yang penting. Banyak. Saya mengatakan banyak, bukan semua loh ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang ikut belajar di sini sudah pasti ngerti pentingnya belajar iman. Mau belajar aja harus bayar, kan tanda kalau tahu ini penting. Kalau nggak penting, jangankan suruh bayar, yang gratis saja pada nggak mau kok. Jadi Bapak Ibu, yang saya maksudkan tantangan serius itu adalah bagaimana caranya supaya seluruh umat itu memandang pemahaman iman, pengetahuan iman itu sebagai sesuatu yang penting. Bagaimana mungkin kita percaya tetapi tidak tahu apa yang kita percaya? Aneh nanti. Nah, Bapak Ibu, keterlibatan di dalam hal ini bisa bermacam-macam, beda-beda ya. Ada yang bisa terlibat secara langsung, terlibat di dalam pengajaran, dalam pembinaan, ada yang bisa begitu. Tapi ada juga, ini saya kalau ngomong di depan orang banyak, saya sudah belajar lama, tapi tetap sulit. Tapi kalau saya ngobrol sendiri-sendiri dengan orang-orang yang perlu bantuan, saya bisa.
Yang lain lagi, waktu saya belum memungkinkan, tapi saya bisa mengusahakan dana kalau ada yang memerlukan untuk pembinaan. Keterlibatannya bisa banyak macam-macam. Tetapi sekali lagi belajar dari Nabi Hagai, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri, menghabiskan waktu, tenaga, dan uangmu hanya untuk dirimu sendiri sampai mati, dan tidak memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan untuk soal gereja yang di dalamnya kamu tinggal, hidup, dan menjadi orang yang percaya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak Pak Seto untuk pengajaran dan refleksi pada malam hari ini. Semoga kita semakin mengembangkan kita daripada terus memperhatikan fisik, kita juga perlu memperhatikan. Baik, Bapak Ibu, Senin depan tanggal 26 Juli 2021 kita akan kembali melanjutkan pengajaran ini. Jadi tetap stay tune bersama dengan kami KKS Blok B Jakarta Selatan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Seto. Dan Bapak Ibu, mari kita akan tutup pertemuan pada malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, kita akan berdoa penutup terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Pak Roy. Silakan Pak Roy.